Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pujotomo dari Universitas Cyber Asia kelas IT 201 dengan NIM 220401011005. Ini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk nilai UAS, yaitu tentang hipotesis, taksiran interval, dan distribusi normal. Yang pertama, hipotesis adalah sebuah pernyataan yang diajukan sebagai prediksi atau penjelasan sementara untuk suatu peristiwa atau fenomena. Hipotesis seringkali diajukan berdasarkan observasi atau data yang ada, tetapi belum memiliki bukti yang cukup untuk dianggap benar. Hipotesis berfungsi sebagai langkah awal dalam proses penelitian, di mana kemudian akan diuji dan dikaji lebih lanjut untuk membuktikan atau membantah kebenarannya. Contoh hipotesis, misalkan Anda ingin melakukan penelitian tentang pengaruh gizi terhadap kinerja belajar anak-anak di sekolah. Anda telah mengamati bahwa anak-anak yang mendapatkan sarapan pagi yang bergizi biasanya lebih fokus dan aktif di sekolah dibandingkan anak-anak yang tidak sarapan atau hanya makan cemilan ringan. Anda mungkin adalah anak-anak yang mendapatkan hipotesis Anda mungkin adalah anak-anak yang mendapatkan sarapan pagi yang bergizi memiliki kinerja belajar yang lebih baik daripada anak-anak yang tidak sarapan atau hanya makan cemilan ringan. Namun, pentingnya untuk diingat bahwa hipotesis ini belum dapat dianggap benar secara pasti. Untuk menguji kebenaran hipotesis ini, Anda perlu mengumpulkan data yang relevan dan melakukan penelitian lebih lanjut. Mungkin Anda harus melakukan eksperimen atau analisis statistik terhadap data yang Anda kumpulkan untuk menentukan apakah hipotesis Anda dapat diterima atau tidak. Dalam proses penelitian, Anda juga harus membuka kemungkinan bahwa hipotesis Anda dapat ditolak atau diterima sebagian. Hasil dari penelitian ini nantinya akan membantu menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh gizi terhadap kinerja belajar anak-anak di sekolah. Taksiran interval, sebuah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai dari suatu parameter populasi, misalnya rata-rata atau proporsi, berdasarkan data yang diambil dari sampel. Metode ini memberikan rentang nilai yang memungkinkan untuk mencakup parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Interval estimasi sering digunakan karena kita tidak selalu memiliki data dari sebuah populasi, sehingga sampel digunakan sebagai representasi dari keseluruhan populasi. Contoh taksiran interval, misalkan Anda ingin mengetahui berapa rata-rata umur mahasiswa di sebuah universitas, namun jumlah seluruh mahasiswa di universitas tersebut sangat besar, sehingga sulit untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Sebagai gantinya, Anda mengambil sampel acak dari 100 mahasiswa mewakili populasi universitas tersebut. Anda mendapatkan data usia 100 mahasiswa tersebut dan ingin membuat taksiran interval untuk rata-rata usia seluruh mahasiswa di universitas tersebut dengan tingkat kepercayaan 95%. Langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut. Menghitung rata-rata sampel X dari usia 100 mahasiswa. Menghitung simpangan baku standar deviation dari sampel S. Menentukan tingkat kepercayaan yang diinginkan, biasanya 95%, tetapi bisa juga 90%, 99%, dan lain-lain. Menggunakan distribusi T atau distribusi Z jika ukuran sampel besar, dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan untuk mendapatkan angka kritis yang sesuai. Menghitung margin of error dengan rumus margin of error sama dengan angka kritis dikali simpangan baku atau akar dari ukuran sampel. Membuat interval estimasi dengan menambahkan dan mengurangkan margin of error dari rata-rata sampel. Jika rata-rata usia sampel mahasiswa adalah 22 tahun, simpangan baku adalah 3 tahun, dan Anda ingin menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan distribusi T pada derajat kebebasan yang sesuai, Anda mendapatkan angka kritis sebesar 1,96 untuk tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya hitung margin of error. Margin of error 1,9 kali 3 akar sama dengan 0,588. Jadi, interval estimasi untuk rata-rata usia seluruh mahasiswa di universitas tersebut adalah 22 diambil 0,588 sama dengan 21
0,412 sehingga 22 tambah 0,588 sama dengan 22,588 tahun dengan tingkat kepercayaan 95%. Anda percaya bahwa rata-rata usia seluruh mahasiswa di universitas tersebut berada di antara 21,412 dan 22,588 tahun. Distribusi normal dikenal sebagai distribusi Gauss atau distribusi Bell-Shaped adalah salah satu jenis distribusi probabilitas yang paling penting dan umum digunakan dalam statistik dan analisis data. Distribusi normal digambarkan sebagai kurva simetris berbentuk lonceng, di mana sebagian besar data berpusat di sekitar nilai rata-rata dan cenderung menyebar secara simetris ke kiri dan ke kanan dari nilai rata-rata tersebut. Karakteristik distribusi normal adalah sebagai berikut. Bentuk lonceng. Kurva distribusi normal simetris dengan puncak di nilai rata-rata. Ini berarti bahwa probabilitas untuk nilai-nilai mendekati rata-rata lebih tinggi daripada nilai-nilai yang jauh dari rata-rata. Rata-rata atau min. Rata-rata dari distribusi normal menentukan pusat kurva lonceng dan diberi simbol mu. Nilai ini merupakan titik pusat dari distribusi. Simetri. Distribusi normal adalah simetris, artinya kurva di sebelah kanan dan kiri nilai rata-rata memiliki bentuk dan luas yang sama. Standar deviasi, standard deviation. Standar deviasi yang diberi simbol sigma mengukur seberapa tersebar data di sekitar nilai rata-rata. Semakin besar nilai standar deviasi, semakin besar variabilitas data dalam distribusi. Kurva tanpa ekor. Distribusi normal memiliki ekor yang tak berujung di kedua sisi kurva, meskipun probabilitasnya untuk nilai yang ekstrim di luar batas tertentu sangat kecil, tetapi tidak nol. Memiliki beberapa sifat matematis yang membuat sangat berguna dalam analisis statistik. Banyak fenomena alami dan kejadian dalam dunia nyata cenderung mengikuti distribusi normal. Dalam banyak kasus, distribusi normal sering digunakan sebagai asumsi dalam berbagai metode statistik dan inferensi. Nilai-nilai tertentu dari distribusi normal sering digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan seperti nilai-nilai Z-score untuk menghitung probabilitas, mengidentifikasi outlier, pencilan, dan interval kepercayaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.